Om Swastiastu, netizen, warganet sekalian dimanapun berada. Kali ini saya akan membacakan Bhagavad Gita bab keempat, Jnana Yoga. Warganet sekalian mungkin sudah tidak asing lagi mendengar kata jnana. Jnana artinya ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan mencapai keseimbangan dan ketenangan. Warganet sekalian, saya langsung saja membacakan Bhagavad Gita bab 4, Jnana Yoga. Sri Bhagawan bersabda, ajaran yang abadi ini aku turunkan kepada Wiwaswan. Wiwaswan mengajarkan kepada Manu, dan Manu menerangkannya kepada Ikswaku. Oh Arjuna, demikianlah diteruskan turun-temurun. Para raja resi mengetahuinya. Ajaran ini lenyap di dunia bersamaan dengan berlalunya masa yang amat panjang. Yoga yang tua itu pula lah yang kuajarkan kepadamu sekarang, sebab engkau adalah pengikut dan kawanku. Sesungguhnya ini sangat rahasia. Arjuna pun berkata, kelahiranmu baru belakangan ini, sedang kelahiran Wiwaswan adalah lebih dulu darimu. Bagaimana aku dapat mengerti engkau mengajarkannya pada mulanya? Sri Bhagawan pun bersabda, banyak kelahiranku di masa lalu, demikian pula kelahiranmu, oh Arjuna. Semuanya ini aku tahu, tetapi engkau sendiri tidak, oh Arjuna. Walaupun aku tak terlahirkan, kekal, aku adalah Iswara dari semua makhluk. Aku menjadikan diriku sendiri dan menjadi lahir dengan kekuatan mayaku. Sesungguhnya manakala Dharma berkurang kekuasaannya dan tirani hendak merajalela, oh Arjuna, saat itu maka aku ciptakan diriku sendiri untuk melindungi orang-orang yang baik dan untuk memusnahkan orang yang jahat. Aku lahir ke dunia dari masa ke masa untuk menegakkan hukum. Dia yang mengetahui sifat kemahamuliaan lahir itu dan bekerja dengan kebenaran tidak akan menjelma lagi setelah meninggalkan jasmaninya dan datang kepadaku, oh Arjuna. Terlepas dari hawa nafsu, takut dan benci, selain memikirkanku dan berlindung padaku, banyak menjadi suci, disucikan oleh pengetahuan, telah mencapai sifatku. Bagaimanapun jalan manusia mendekatiku, aku terima sama, oh Arjuna. Manusia mengikuti jalanku dalam segala jalan. Mereka yang menginginkan bekerja untuk keberhasilan yang timbul dari karma, mereka beriadnya di dunia ini untuk dewa di surga. Keberhasilan manusia segera terjadi dan karma segera lahir dari pengorbanan. Catur warna adalah ciptaanku menurut pembagian kualitas dan kerja, tetapi ketahuilah ialah penciptanya. Aku tidak berbuat dan merubah diriku. Karma tidak menodaiku, pun juga aku tidak mengharapkan pahala kerja. Sesungguhnya mereka yang mengetahui hal seperti itu ada padaku, ia tidak lagi terikat oleh karma. Jadi dengan mengetahui ini, orang pada zaman dahulu telah melaksanakannya perbuatan itu untuk mencapai moksa.
Karena itu engkau hendaknya bekerja seperti mereka kerjakan pada zaman dahulu. Apakah karma itu dan apa dharma itu? Para cendekiawan pun bingung. Ini akan aku nyatakan, dan setelah engkau mengetahuinya, akan terbebas dari kejahatan. Orang harus mengerti tentang karma, demikian harus mempelajari tentang karma yang salah. Demikian pula makna tidak berkarma, karena sesungguhnya tidak jelas jalannya karma itu. Dia yang melihat kerja karma dalam akarma, tak kerja dan tak ada kerja dalam kerja. Ia sesungguhnya orang bijaksana di antara manusia. Ia dikendalikan dan bekerja dengan sempurna. Ia yang bekerja dalam semua kerjanya tidak terikat oleh motif atau karma, yang karmanya terbakar oleh apinya pengetahuan. Sesungguhnya orang bijaksana menamakannya pandita. Menjauhkan diri dari keterikatan akan hasil perbuatan, selalu gembira, tidak terikat kepada siapapun juga, walaupun ia tekun terus-menerus bekerja, sesungguhnya ia tidak melakukan apa-apa. Tanpa mengharapkan sesuatu apapun, dengan pikiran dan hati terkendali, dan rela melepaskan segala miliknya, walaupun hanya kerjanya jasmani, dia tidak berdosa. Ia yang puas akan apa-apa yang diperoleh seadanya, bebas dari pertentangan dualisme, tidak iri hati dalam sukses dan kegagalan, walaupun bekerja, ia tak terikat. Yang bebas terlepas dari ikatan pikiran, terpusat pada ilmu pengetahuan, melaksanakan kerja demi pengabdian, segala kerjanya menuju kelepasan. Kepada Brahman persembahan itu, Brahman adalah mentega persembahan, api adalah Brahman, huta adalah Brahman. Hanya kepada Brahmanlah ia harus menghadap dengan meditasi atas karya Brahman. Beberapa yogi memuja dewata, yang lain mempersembahkan sajian. Dengan jalan mempersembahkan sesajen itu ke dalam api Brahman sebagai yadnya. Ada yadnya dengan pengendalian pada api pendengaran dan panca indera lainnya. Yang lain mempersembahkan kurbannya dengan mengorbankan suara, objek panca indera, dan yang lainnya, api nafsu keinginan. Ada yadnya dengan mengorbankan semua kerja panca indera dan kekuatan sakti yoginya ke dalam api, disiplin jiwanya yang dinyatakan oleh ilmu pengetahuan tentang kerjanya panca indera. Ada yang beryadnya harta, beryadnya tapa, beryadnya yoga, dan yang lain. Ada pula yang beryadnya dengan swadhyaya dan yadnya dalam ilmu pengetahuan. Demikianlah orang yang taat dalam tapanya dan terkendali. Ada pula yang melakukan persembahan dengan pranayama, dengan mengendalikan keluar dan masuk nafas, dengan tujuan pengendalian arus prana dan aprana, mereka berbuat sebagai kebaktian. Lainnya ada yang mengendalikan makanan, mempersembahkan prana dalam prana. Semua mereka ini yang mengetahui yadnya itu. Dengan yadnya mereka melenyapkan dosa mereka. Mereka yang makan dari sisa persembahan amarta mencapai Brahman yang kekal abadi. Dunia ini bukan bagi tidak beryadnya, apa pula dunia yang lain, oh Arjuna. Banyak dan beraneka warna persembahan yadnya,
bukti dihaturkan kepada Brahman. Semuanya ini berasal dari kerja. Mengetahui ini engkau akan mencapai moksa. Persembahan berupa ilmu pengetahuan, o Arjuna, lebih mulia daripada persembahan materi. Dalam keseluruhannya semua kerja ini akan mendapat apa yang diinginkan dalam ilmu pengetahuan, o Partha. Pelajarilah itu dengan sujud disiplin, dengan bertanya dan dengan kerja berbakti. Orang yang berilmu, mereka melihat kebenaran, akan mengajarkan kepadamu pengetahuan itu. Setelah mengetahui segala ini, engkau tidak lagi kebingungan, oh Pandawa. Dengan demikian engkau melihat tanpa kecuali segala makhluk dalam Atman, kemudian di dalamku. Walau seandainya engkau paling berdosa di antara manusia yang memikul dosa, dengan perahu ilmu pengetahuan ini, lautan dosa engkau akan kau seberangi. Bagaikan api menyala, oh Arjuna, membakar kayu api menjadi abu. Demikian pula api ilmu pengetahuan membakar segala jadi abu. Tidak ada sesuatu dalam dunia ini yang dapat menyamai kesucian ilmu pengetahuan. Mereka yang sempurna dalam yoga akan memenuhi dirinya sendiri dalam jiwanya pada waktunya. Ia memiliki kepercayaan dan mengenai panca inderanya, mencapai ilmu pengetahuan. Dengan memiliki ilmu pengetahuan, ia menemui kedamaian abadi. Tetapi mereka yang dungu dan tidak percaya dan sifat ragu akan hancur binasa. Bagi yang ragu diri, baginya tidak ada kebahagiaan, tidak ada dunia ini, pun juga tidak ada dunia sana. Dia yang meninggalkan kerja melalui yoga, yang keragu-raguannya telah disirnakan oleh ilmu pengetahuannya, dan yang telah menguasai dirinya sendiri, sesungguhnya kerja tidak lagi membelenggu. Oleh karena itu, setelah memotong keraguan dalam hatimu karena ketidaktahuan, dengan padanya ilmu pengetahuan, berperang pada yoga, bangkitlah, oh Bharata. Demikianlah Bhagavad Gita bab keempat. Saya lanjutkan ke bab 5. Terima kasih, sampai jumpa.